Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Selasa 3 September 2024. Saya ambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan sebarkan hoax. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, tentunya kita tahu apa yang disebut dengan hoax, yaitu informasi palsu, berita bohong, dan fakta yang dipelintir atau direkayasa sehingga mempengaruhi orang lain untuk dapat mempercayai berita atau kabar tersebut. Ini yang sering terjadi di masa teknologi yang serba canggih saat ini. Media sosial yang banyak, berita-berita yang seliweran di beranda-beranda media sosial kita, maka dengan mudah kita menyebarkan kepada orang lain. Niatnya sih baik, menyebarkan atau berbagi berita dengan orang lain, tetapi ternyata sumbernya palsu atau bohong. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ternyata kebohongan itu sudah ada di masa lalu, di masa zaman-zaman ketika usia dunia ini baru saja juga berlangsung, di mana ular menipu Hawa dengan segala berita hoaxnya, sehingga Hawa pun terpengaruh dengan berita tersebut. Dan dalam nas ini juga kita melihat bagaimana pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa agar diajarkan, disampaikan kepada umat Israel yang dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Mereka diminta untuk tidak menyebarkan kabar bohong, atau yang saya sebut tadi dengan kata hoax. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Kita pun diminta tidak menjadi saksi bagi orang lain yang memang kedapatan berbohong, berdusta, atau bersalah. Jangan kita menjadi saksinya. Karena apa? Kita akan terlibat juga dengan kebohongan tersebut. Atau memang ketika kita dipilih menjadi saksi, jangan kita menjadi saksi yang tidak benar. Sampaikanlah sesuai dengan keadaan. Namun yang sering terjadi adalah bagaimana untuk meringankan yang bersalah ketika kita menjadi saksi. Maka dengan segala rekayasa, dengan segala drama yang dilakukan agar tersangka yang mana kita menjadi saksinya dapat diringankan, ini pun tidak benar. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, anonim berkata lebih baik jika tidak tahu daripada bicara namun bohong. Kalau kita tidak tahu, jangan bicara, karena ini bisa berpotensi untuk hoax atau bohong. Maka bicaralah dengan tepat atau dengan benar. Mari kita mulai hari ini untuk merefleksikan diri kita yang terkadang secara sadar atau tidak sering sekali melakukan hoax atau berita bohong. Sekecil apapun kebohongan itu, tetaplah kebohongan, dan kebohongan itu dosa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju bersama dengan Tuhan. Kami mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.